ada satu hal perawatan yang memang harus dilakukan sama seperti mesin. Apa itu? Oke, buat om-om, ini saya kedatangan mobil Terios Matic, dan di sini pekerjaannya adalah ganti oli mesin sama ganti oli matic sama filter-filternya. Jadi untuk mobil matic sendiri itu ada satu hal perawatan yang memang harus dilakukan sama seperti mesin. Apa itu? Penggantian oli sama filter oli matic. Jadi selain penggantian oli matic secara berkala, ternyata ada satu komponen lagi yang memang harus dilakukan penggantian secara berkala, yaitu filter oli matic. Nah, suaranya seperti ini. Ini adalah filter oli matic. Terus seperti yang kita tahu, ini filter oli mesin. Jadi keduanya itu sama-sama penting. Oke, langsung aja kita kerjakan. Jadi ini adalah filter oli matic ya guys, yang lama. Jadi kalau oli matic itu filternya di dalam karton sini. Untuk seri Toyota terus Nissan itu filter oli matic masih bisa kita ganti. Ini kan mesinnya masih ada, ini masih pakai filter yang bisa diakses. Jadi untuk penggantian filter oli matic masih bisa kita kerjakan. Soalnya untuk seri-seri beberapa Honda kayak CR-V, Honda Accord atau Civic itu yang tahun 2017 ke bawah itu filter oli matic posisinya itu ditanam di dalam, nggak ada karternya. Jadi kalau mau ganti ya memang harus belas sih. Kalau ini enggak perlu. Ini jadi ini udah kotor, udah kaku, terus olinya waduh. Nah, ini ada magnetnya. Ini residu. Kalau matic itu kan dalamnya tetap ada kampas kopling. Kampas koplingnya itu kampasnya kampas basah, wet flat gitu ya. Nah ini udah kotornya. Ini residu dari gesekan kampas kopling. Ini juga harus tetap dibersihkan secara berkala. Kalau enggak nanti ini mengendap di bawah, terus menyumbat di filter. Makanya olinya telat naik, matic bisa jeduk, bermasalah. Nah, awal mulanya dari sini. Ini filter oli yang baru, ini yang akan kita pasang nanti untuk menggantikan yang lama ini. Jadi kondisinya udah nggak bagus, ini kita buang saja, kita pakai yang baru. Oke, kita sedang test drive dari pengusaha kita. Ini sudah lebih baik ya. Jadi buat teman-teman, buat om-om, terkhusus untuk transmisi matic memang ada treatment tersendiri, yaitu selain ganti oli matic itu kita perlu melakukan penggantian filter oli transmisi, sama seperti pada mesin. Jadi olinya itu ada filternya di bawah. Beda kalau yang transmisi manual itu kan cuman kontak gear ya. Jadi ada oli atau nggak ada oli, sebenarnya transmisi manual itu masih bisa bekerja, cuman itu nggak ada pelumasan. Kalau transmisi matic
oli itu sendiri itu buat menghasilkan tekanan hidrolik. Nah, jadi misalnya olinya sudah kotor, terus filternya sudah tersumbat, nanti kinerjanya akan langsung berkurang. Contohnya jeduk atau masuk delay atau masuk air juga delay. Gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, buat perawatan yang lebih ekstra gitu untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi gitu. Itu tadi video kita tentang penggantian oli matic sama filternya. Semoga mengedukasi dan sampai jumpa di konten berikutnya.